Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminah Saya Putri, Dewa Mahasiswa 23, garing 514 595 garing SV, garing 22387. Um, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan hasil dari pemrograman mata kuliah Geospatial Web, dan yaitu acara yang ke-9, yaitu acaranya adalah koneksi PHP dengan Leaflet JS. Nah, dari yang kita tahu, Leaflet JS sendiri merupakan sebuah pustaka yang bersifat open source dan mendukung pembuatan peta interaktif pada laman web. Leaflet JS memanfaatkan bahasa HTML, CSS, hingga JavaScript untuk menyediakan fitur yang mudah, sekaligus untuk menampilkan berbagai jenis geometri dan juga peta seperti itu. Nah, kemudian dalam pembuatannya sendiri atau pengerjaannya sendiri, untuk membuat sebuah WebGIS em, dengan menggunakan VJS, biasanya menggunakan HTML dan juga CSS, juga JavaScript, yang mana VJS sendiri sangat membantu, yaitu karena memberikan banyak pelayanan yang mudah dan lengkap, yang mana pengguna akan cepat mempelajari em, dari JS sendiri. Oke. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan dari hasil pemrograman saya. Sebentar. Oke, saya akan share screen. Di sini saya akan menampilkan hasilnya. Jadi di sini saya membuat 4 indeks, ya, yang mana indeks semua ini akan terkonfigurasi menjadi satu di indeks PHP. Namun untuk get location, kemudian delete PHP dan juga editnya sendiri saya sendirikan. Kemudian di sini saya mengerjakan buat sebuah laman website. Sebenarnya website yang menampilkan informasi peta, ya. Em, pada acara ini kita membutuhkan exam sebagai itu, ya, yang mengaktifkan Apache dan juga MySQL seperti itu, karena di sini kita pakai localhost, yang mana localhost di sini memerlukan exam seperti itu. Nah, oke. Oke, di sini kita akan coba jelasin. Nah, ya, di sini aku ada pakai di daerah DKI Jakarta dengan tempat-tempat yang bisa dikunjungi saat kita main ke Jakarta kayak gitu. Nah, ini ada tabel, dan juga di sini ada petanya seperti itu. Peta interaktifnya di sini ada titik-titik karena kita di sini deklarasinya pakai longitude dan juga latitude. Jadi dia akan kasih marker ke setiap titiknya, dan di sini kita ada bin pop up yang mana saat diklik dia akan muncul nama dari lokasinya kayak gitu. Di sini kita pakai OpenStreetMap untuk layernya, terus ada zoom out kayak gitu. Nah, di sini ada kolom action nih. Nah, di action dia ada edit, ada juga delete. Nah, untuk edit kita bisa merubah nama, misalkan apa, nanti di OK dia akan em, di refresh dia akan menampilkan pergantian nama seperti itu. Nah, untuk delete sendiri ya seperti pada umumnya dia akan mendelete data lokasi, dia akan langsung menghilang kayak gitu. Nah, untuk di sini aku udah coba. Nah, untuk susunan skripnya sendiri di sini cukup banyak. Ya, aku mulai di edit PHP dulu. Di sini kita pakai sama seperti acara sebelumnya. Aku pakai itu, cuman dihapus beberapa aja.
Oke, nah di sini untuk mengupdate data ya atau merubah data yang nama karena di sini kita pakai yang diubah itu adalah nama di kolom nama dengan fiturnya update location save name. Jadi namanya itu akan berubah seperti itu. Dengan bin frame-nya dia juga akan berubah. ID-nya juga mengaruh di sini dengan parameter integer dan juga di sini untuk ID-nya pakai integer karena ini untuk string ini disesuaikan dengan localhost yang telah kita buat seperti itu. Nah, nanti ada sukses dan error apabila gagal ataupun berhasil seperti itu. Oke, sorry. Oke, selanjutnya aku akan coba ke delete. Delete sendiri di sini kita sama juga di sana. Di sini menghapus data berdasarkan ID ya. Jadi ID-nya itu sebagai parameter dengan di formnya itu di ID kayak gitu dengan parameternya integer. Itu disesuaikan juga di localhost karena kita buatnya adalah integer gitu ID-nya. Misalnya juga di sini ada success dan error untuk setelah dilakukan. Nah, selanjutnya ada get location. Yang mana di sini untuk nah, di sini ada itu result dari number row-nya, yaitu ada dari kolom-kolom yang telah kita buat di localhost dengan output data dan each row-nya adalah ini sama juga kita list satu-satu kolom apa aja yang kita buat di tabel. Nah, kemudian di sini ada actualnya tabel dengan result, no result kayak gitu. Nah, kemudian ada indeks PHP di sini cukup panjang karena di sini kita bisa dikatakan ini desain dari interface-nya, cuman aku bakal coba kelompokin aja karena di sini em, untuk melalui data dari tabel sendiri kita pakai query dengan query-nya select ID sesuaikan dengan kolom from location nama tabelnya. Nah, kemudian query-nya fetch all atau fetch as such dengan PDO exception dengan bila koneksi gagal dia akan muncul karena koneksi gagal seperti itu. Nah, untuk doc type HTML head-nya itu punya viewport dengan judulnya adalah ini yang akan ada di slide-nya di deretan slides yang ada di tab-tabnya itu. Nah, di sini kita pakai um, hrefs-nya dari leaflet dari leaflet karena kita pakai leaflet JS ya. Kemudian ada integrasinya juga di sini. Kemudian ada style, ada body. Nah, di sini disesuaikan aja dengan kemauan kita, apa font yang ingin, terus colornya kayak gitu. Nah, ini silakan. Terus kemudian selanjutnya ada heading satu, heading duanya itu aku pakai text align-nya ada di center kayak gitu. Nah, untuk navbar di sini navbarnya aku kasih warna pink. Dengan pengaturan navbarnya itu ada seperti ini, dia float. Dengan displaynya ngeblok dengan color font-nya itu white. Text align-nya itu center dengan padding 14-16, text texture-nya itu nggak pakai kayak gitu. Nah, untuk navbar hover-nya itu dia pakai color-nya adalah white dan juga backgroundnya white dan colornya black kayak gitu. Nah, untuk ini ada container. Di sini kontainer sendiri mengacu pada kontainer dari Maps. Nah, jadi di sini pengaturan untuk Maps yang akan kita tampilkan. Aku pakai file direction-nya column, juga jadi dia di bawah dari tabel kayak gitu. Ukurannya disesuaikan aja, margin juga. Nah, sebenarnya ada tabel of container dari tabel of container sendiri. Ukurannya juga disesuaikan dengan overflow-nya aku pakai auto. Nah, tabelnya disesuaikan dengan ukuran juga. Ini ada tabel, ini disesuaikan juga border, padding, juga text align aku pakai center. Bordernya juga disesuaikan ukurannya dengan yang kita mau. Nah, untuk background color dari tabel sendiri warnanya pink. Aku dengan tulisannya seperti ini bisa sesuai juga. Nah, untuk mapsnya sendiri, aku pakai weight height-nya itu 100 dan juga 500 dengan content justify line-nya itu center dan margin top dari tabelnya itu 20 pixel. Itu untuk user interface-nya. Nah, di navbar sendiri ini aku ada satu button gitu, cuman belum aku fungsikan. Cuman di situ aku nambahin button informasi. Terusnya dia akan muncul pop up, cuman aku belum
sempat ngerasain. Nah, kemudian ke judul nih, judulnya DKI Jakarta dengan kontainer. Setelah itu ada tabel data. Nah, tabel datanya itu apa aja? Itu sesuaikan dengan kolom yang telah kita tambahkan di local host seperti itu. Dan karena kita pakai HP juga pakai 4H data as a row. Row-nya itu per row-nya itu dijabarkan ada ID, name, latitude, longitude. Nah, kemudian di sini ada em, di dalam situ ada, tadi kan ada satu yang action itu ada edit dan juga ada ini juga harus dideklarasikan satu-satu yang berubah button on click edit location delete location dengan row-nya mengacu pada ID kayak gitu. Ini dari labelnya kayak gitu. Ditutup dengan and forage karena diawali dengan and forage juga. Nah, ini untuk itu untuk peta. Peta sendiri kita pakai dari Live.js tentunya dengan integrity juga dari Vue.js. Inisialisasi petanya ada di sini untuk koordinasi view-nya. Terus kemudian ada tile layer-nya. Tile layer-nya kita pakai OSM seperti yang aku bilang tadi. Terus kemudian atributnya adalah dari OSM juga, kontributornya. Kita pakai Django untuk add to map untuk menampilkan ke lamannya gitu. Nah, di sini ada marker nih. Marker di sini untuk mengacu dari di tab data pada latitude dan longitude, dia akan markernya itu akan berubah bin pop up saat saat marker diklik dia akan muncul bin pop up em, dengan nama dari titik kayak gitu. Nah, kemudian ada fungsi delete dan juga edit ini yang terakhir seperti mengacu pada delete PHP dan juga edit PHP sama di sini kurang lebih. Nah, tapi di sini itu untuk setelah fungsi setelah em, ini adalah mendeklarasi dari konfirmasi-konfirmasinya dan juga teks-teks yang akan muncul setelah kita klik OK ataupun cancel kayak gitu. Nah, setelah kita klik edit atau delete, dia akan muncul lokasi ini akan dihapus dengan tanda tanya dan juga isikan nama lokasi. Nah, kemudian fetch-nya adalah delete.php dengan metodenya get dengan ini berupa respon ya karena kita akan munculin jendela gitu kecil, jendela kecil di atas tadi seperti tadi. Dengan sukses apabila dan apabila sukses akan muncul lokasi berhasil dihapus dan kebaliknya jika gagal akan gagal menghapus lokasi. Sama juga diedit saat sama juga pakai respon teks. Saat sukses akan muncul berhasil merubah data, saat gagal akan muncul gagal merubah data. Mungkin itu aja. Aku mau balik coba di sini lagi. Ini untuk editnya. Aku akan coba kayak gitu. Jadi em, dia akan langsung berubah. Aku akan coba lagi. Isikan ini dari yang ada di indeks tadi. Isikan nama lokasi. Apabila berhasil merubah lokasi, itu akan apabila sukses. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, untuk delete tinggal delete aja langsung. Klik OK deh, langsung hilang. Kayak gitu. Mungkin sekian dari ini untuk menakbarnya di sini, cuman belum aku selesaikan. Jadi mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan untuk acara kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.